Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil analisis jurnal yang berjudul Ethnomathematics, Mathematical Aspects of Panjalin Traditional House and its Relation to Learning in Schools. Sebelumnya, perkenalkan saya Deviana Rizkiah, NIM 410141901 dan teman saya Lailatul Mafiroh, NIM 410141928. Identitas jurnal. Nama jurnal Al-Jabar, Jurnal Pendidikan Matematika. Nama penulis Heri Sulaiman dan Fuad Nasir. Tahun terbit 2020. Judul jurnal Ethnomathematics, Mathematical Aspects of Panjalin Traditional House and its Relation to Learning in School. Volume 11, nomor 2, halaman 247 sampai 260. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan proses pembelajaran di sekolah melalui pembelajaran yang berbasis etnomatematika, yaitu rumah adat Panjalin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat konsep dan aktivitas matematika pada rumah adat Panjalin. Siswa seharusnya mempelajari teori tentang konsep matematika dan mengetahui penerapannya. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menguji aspek-aspek matematika di rumah adat Panjalin dan hubungannya dengan pelajaran matematika di sekolah. Tujuan penelitian: meningkatkan proses pembelajaran di sekolah melalui pembelajaran yang berbasis etnomatematika, yaitu rumah adat Panjalin, serta untuk mengeksplorasi budaya masyarakat Panjalin sebagai media pembelajaran matematika. Pendahuluan. Studi etnomatematika dapat ditemukan di Desa Panjalin Kidul, yaitu rumah adat Panjalin. Secara fisik, rumah adat tersebut berupa rumah panggung dengan 16 tiang penyangga dari balok kayu berukuran 9x9 meter serta menempati lahan seluas 172 meter persegi. Penelitian terkait dilakukan oleh Anggraini Utami pada tahun 2018 dengan judul Eksplorasi Sumber Belajar pada Rancang Bangun Adat Lampung, Lamban Dalam dengan Perspektif Etnomatematika. Penelitian lain dilakukan oleh Rahmaniyah M. Haryastuti pada tahun 2018 dengan judul Kajian Konsep-Konsep Geometris dalam Rumah Adat Using Banyuwangi sebagai dasar pengembangan pembelajaran kontekstual berbasis etnomatematika. Penelitian Yulia Rahmawati dan Melvi Muklian pada tahun 2019 dengan judul Eksplorasi Etnomatematika Rumah Gadang Minangkabau, Sumatera Barat. Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki sebuah konsep umum, yaitu eksplorasi bentuk-bentuk etnomatematika yang dapat ditemukan di rumah adat. Hal yang baru dari penelitian ini yaitu objeknya adalah rumah adat Panjalin di Desa Panjalin Kidul, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat yang belum pernah diteliti dan dipelajari khususnya di bidang studi etnomatematika. Makna filosofis yang terkandung dalam rumah adat Panjalin dapat dikenal seiring dengan ditemukannya aspek matematis sehingga eksplorasi etnomatematika dari rumah adat Panjalin bisa lebih dalam dan detail. Metode penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif, ditujukan untuk mengungkap konsep matematika di rumah adat Panjalin sebagai hasil dari interaksi antara matematika dan budaya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan etnografi dan studi kasus. Dalam menentukan lokasi dan sampel penelitian, peneliti menggunakan purposive sampling. Lokasi penelitian di Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Subjek penelitian ini adalah keturunan Raden Sanata bernama Iyang Saiful Ihsan. Objek penelitian ini adalah rumah adat Panjalin. Teknik observasi dan wawancara langsung digunakan dalam penelitian ini dengan lembar observasi dan lembar wawancara sebagai instrumen penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Iyang Saiful Ihsan,
Sebagai keturunan dan pengelola atau kuncen dari rumah adat tersebut, rumah adat Panjalin mengandung filosofi hidup dalam berdirinya rumah adat. Rumah adat itu berbentuk panggung. Panggung sendiri mewakili kehidupan itu perlu perbaikan. Rumah adat Panjalin memiliki 2 pintu, yaitu pintu utama dan pintu kedua. Pintu mewakili bahwa orang tua tidak boleh dilupakan oleh anak-anak. Kemudian, pada bagian pintu masuk rumah adat Panjalin terdapat ornamen dalam bentuk ukiran geometris yang merepresentasikan bahwa kehidupan memiliki tingkatan sosial. Rumah adat Panjalin memiliki ventilasi udara yang unik, yaitu memiliki motif burung dan motif tapak jalak. Motif burung pada rumah adat Panjalin memiliki arti bahwa rumah tersebut ditempati oleh Raden Sanata. Motif tapak jalak berisi filosofi anti-sihir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Maghfirah dengan NIM 4101419028. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, aspek matematika dalam rumah adat Panjalin. Terdapat 3 aspek, yaitu atap rumah adat Panjalin berbentuk segitiga, dinding bagian dalam rumah adat Panjalin berbentuk persegi, serta dinding bagian luar rumah adat Panjalin menggunakan konsep barisan dan deret geometri. Yang pertama akan dibahas yaitu atap rumah adat Panjalin berbentuk segitiga. Berikut gambarnya. Terlihat bahwa atap rumah adat Panjalin ini menggunakan konsep matematika yaitu geometri bidang datar. Nampak bahwa atap rumah adat Panjalin ini memiliki bentuk segitiga sama kaki. Ilustrasi bentuk atap rumah adat Panjalin sebagai berikut. Nah, sekarang perhatikan gambar A. Apabila kita memotong gambar A melalui salah satu bidangnya, salah satu diagonalnya, maka akan terbentuk 2 buah segitiga siku-siku kongruen seperti pada gambar B. Apabila 2 buah segitiga itu kita gabungkan, maka akan terbentuk segitiga ABC dengan AC sama dengan BC, sehingga segitiga ABC merupakan segitiga sama kaki. Makna filosofis yang terkandung di dalamnya yaitu harapan keturunan Raden Sanata yang memiliki derajat sosial tinggi tetapi tetap patuh dan taat kepada Allah SWT. Ujung atap berbentuk segitiga berarti kedudukan tertinggi adalah Allah, dan meskipun manusia memiliki derajat sosial yang tinggi tetapi tetap harus tunduk dan menaati perintah serta larangannya. Yang selanjutnya yaitu dinding bagian dalam rumah adat Panjalin berbentuk persegi. Berikut gambarnya. Nampak juga bahwa dinding bagian dalam rumah adat Panjalin ini menggunakan konsep matematika geometri bidang datar. Nah, berikut ilustrasi gambarnya. Ilustrasi gambar tersebut menunjukkan bahwa persegi memiliki sifat yaitu keempat sisinya sama panjang, sehingga AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. Nah, makna filosofis yang terkandung di dalamnya yaitu manusia pada dasarnya memiliki sifat dan derajat yang sama. Dinding bagian dalam berbentuk persegi terdiri dari 2 buah bagian, yaitu sisi kiri dan sisi kanan, di mana bagian tengahnya merupakan jendela yang langsung menghubungkan dengan udara luar. Nah, ini melambangkan bahwa keadilan harus ditegakkan oleh manusia agar pada akhirnya menemukan jalan damai. Arti dari jendela di tengah tembok berbentuk persegi adalah ketika manusia berlaku adil di antara sesamanya, maka akan terlihat jalan damai yang arif dan penuh dengan kedamaian lahir dan batin. Selanjutnya, dinding bagian luar rumah adat Panjalin menggunakan konsep barisan dan deret geometri. Berikut gambarnya. Nah, di sini terlihat bahwa dinding bagian luar rumah adat Panjalin ini menggunakan konsep barisan dan deret geometri. Yang akan pertama dibahas yaitu konsep barisan geometri dalam dinding bagian luar rumah adat Panjalin. Nah, ilustrasinya sebagai berikut. Terlihat jelas dinding luar rumah adat Panjalin ini menggunakan konsep matematika yaitu konsep barisan geometri. Dinding luar rumah adat Panjalin ini yang awalnya terdiri dari 2 bagian, kemudian menjadi 4 bagian, kemudian menjadi 8 bagian, dan seterusnya dapat diubah menjadi barisan geometri.
yaitu menjadi 4/2 sama dengan 8/4 sama dengan 2 kali 8/8 sama dengan 2 kali 8 kali 2 kali 8 sama dengan UN plus 1 per UN sama dengan 2 sama dengan R. Nah, di sini diperoleh rasionya adalah 2. Nah, hasil tersebut ini sejalan dengan definisi barisan geometri yang dikemukakan oleh Adinawan et al. 2010, bahwa barisan geometri merupakan barisan dari U1, U2, U3, UN plus 1. Nah, jika setiap N merupakan bilangan real, maka untuk mencari rasionya digunakan UN plus 1 per UN sama dengan UN per UN min 1 sama dengan UN min 1 per UN min 2 sama dengan titik-titik sama dengan U2 per U1 sama dengan R. Jadi 2, 4, 8 dan seterusnya adalah barisan geometri dengan rumus UN sama dengan 2 pangkat N, di mana N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, selanjutnya deret geometri. Jika dikembangkan lebih lanjut, maka akan diperoleh deret geometri. Menurut Purcell and Verberg 1987, deret didefinisikan sebagai berikut, yaitu jumlah A kali R pangkat K-1 dengan K sama dengan 1 sampai K sama dengan tak hingga sama dengan A ditambah A kali R ditambah A kali R kuadrat ditambah A kali R pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Dengan A tidak sama dengan 0 disebut deret geometri dari Sn sama dengan A dikurangi A kali R pangkat N per 1 min R sama dengan A per 1 min R min A per 1 min R kali R pangkat N, di mana R tidak sama dengan 1. Namun jika nilai mutlak R kurang dari 1, maka Sn sama dengan A per 1 min R. Selanjutnya yaitu hubungan aspek matematika rumah adat Panjalin dengan pembelajaran matematika di sekolah. Jadi, konsep aspek matematika yang ada pada rumah adat Panjalin ini bisa digunakan sebagai sumber belajar yang disesuaikan dengan silabus kurikulum 2013 sekolah menengah pertama. Nah, di sini diberikan tabel silabus sumber belajar matematika kurikulum 2013 untuk sekolah menengah pertama. Yang pertama itu materi pembelajaran segitiga sama kaki. Implementasi dalam pembelajaran yaitu mengidentifikasi dan menjelaskan objek dengan permukaan berbentuk segitiga dan memecahkan masalah nyata yang berkaitan dengan penerapan sifat dan konsep segitiga. Silabus matematika kurikulum 2013 semester 2 kelas 7. Materi pembelajaran persegi. Implementasi dalam pembelajarannya mengidentifikasi dan menjelaskan objek dengan permukaan persegi dan menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan penerapan sifat dan konsep persegi. Silabus matematika kurikulum 2013 semester 2 kelas 7. Selanjutnya, materi pembelajaran barisan dan deret geometri. Implementasi pembelajarannya mengamati permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Silabus matematika kurikulum 2013 semester 2 kelas 9. Nah, simpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat aspek matematika pada Rumah Adat Panjalin, Desa Panjalin, Kecamatan Majalengka. Untuk manfaat pembelajaran, siswa dapat mempelajari konsep matematika mengenai geometri bidang serta barisan dan deret geometri secara langsung di lokasi melalui model pembelajaran penemuan terbimbing atau discovery learning. Selain belajar matematika, siswa juga mendapatkan makna filosofis Rumah Adat Panjalin dan mengetahui sejarah Rumah Adat Panjalin tersebut. Selain itu, penemuan aspek matematika pada Rumah Adat Panjalin dapat digunakan sebagai sumber belajar bagi siswa dalam bentuk modul pembelajaran berbasis etnomatematika. Saran: sebaiknya bisa dikaji lebih mendalam terkait aspek matematika pada Rumah Adat Panjalin tersebut. Terlihat setiap bentuk arsitektur Rumah Adat Panjalin mengandung makna evaluasi diri agar peserta didik dapat merefleksikan perilaku yang baik terhadap orang tua, orang lain, dan Allah SWT. Dengan demikian, sebaiknya bisa dihubungkan juga dengan pendidikan karakter dalam kurikulum 2013. Selanjutnya, kelebihan jurnal. 1. Jurnal membahas mengenai aspek matematika yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah.
sehingga bisa menjadi referensi bagi guru guna menciptakan pembelajaran yang lebih baik. 2. Hasil penelitian dan pembahasannya dijelaskan secara rinci, bahkan ditampilkan juga gambar asli dengan ilustrasinya sehingga memudahkan para pembaca memahaminya. 3. Metode penelitian ditulis rinci, beserta bagian proses penelitian sehingga terlihat terstruktur. Kekurangan jurnal. 1. Masih ada penjelasan rumus yang kurang tepat. 2. Jurnal menggunakan bahasa Inggris sehingga sedikit menyulitkan dan kurang dipahami pembaca yang kurang mahir bahasa Inggris. Penerapan etnomatematika. Menurut kami, etnomatematika dapat diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Terlihat dalam jurnal tersebut bahwa aspek matematika yang ada pada Rumah Adat Panjalin memiliki kaitan dengan pembelajaran di sekolah. Aspek matematika tersebut ialah geometri bidang serta barisan dan deret geometri, di mana telah diberikan contoh dalam jurnal. Aspek matematika tersebut bisa digunakan sebagai sumber belajar yang diselaraskan dengan silabus kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama. Selain itu, makna filosofis yang ada pada aspek matematika dalam Rumah Adat Panjalin bisa diterapkan sebagai pendidikan karakter bagi siswa. Oleh karena itu, diharapkan siswa bisa lebih memahami konsep atau aspek matematika dengan pembelajaran berbasis etnomatematika. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.